Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Galuh Boy Hertantio selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek, izin memperkenalkan diri, Taruni Politeknik Imigrasi tingkat 3, nama Della Dinda Bevani, NRT 2018-1394-203. Izin mempresentasikan hasil program buatan saya untuk memenuhi tugas pemrograman berorientasi objek. Di sini saya akan membuat form pengisian nama dan NRT menggunakan create, read, and delete. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP atau Hypertext Preprocessor dengan teknis pemrograman OOP, Object Oriented Programming. Nah, OOP ini adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Tujuan OOP ini untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada. Nah, OOP itu memiliki 4 struktur, yaitu ada class, object, property, dan method. Nah, di kelas ini adalah fungsinya untuk membuat kerangka kerja. Jadi di awal itu pasti selalu menggunakan kelas. Nah, di dalam kelas ini berisi property dan method. Property merupakan data-data yang terdapat di dalam kelas. Method merupakan sebuah aksi yang terdapat di dalam kelas tersebut. Nah, objek adalah output dari si kelas tersebut. Jadi setelah ada kelas pasti ada objeknya. Selanjutnya di sini saya akan langsung melakukan pemrogramannya, program sederhana buatan saya. Baik. Nah, yang pertama yang saya lakukan adalah menyalakan XM Control Panel. Nah, di sini saya menyalakan Apache dan MySQL. Di start dua-duanya, setelah itu di minimize. Selanjutnya saya membuat database-nya di localhost php myadmin. Di sini saya sudah buat database-nya dengan nama Poltekim. Nah, setelah membuat database, saya juga membuat tabelnya. Nah, tabel di sini saya memberi nama TB_Taruna. TB ini yang saya maksud adalah tabel Taruna. Nah, di tabel Taruna ini saya mengisi beberapa struktur tabel. Ada 3 struktur tabel yang saya taruh di sini. Yang pertama ada ID Taruna, ada NRT, dan yang terakhir ada nama. Jadi ada 3 struktur tabel di sini. Selanjutnya, setelah saya membuat isi dari database tersebut, saya membuka Notepad++. Nah, di Notepad++ ini saya akan memulai codingan atau senarainya untuk menjalankan pemrograman yang akan saya buat nanti. Nah, di sini saya membuat file koneksi 2 PHP. Nah, di sini karena menggunakan PHP, maka di line yang atau baris pertama ini saya menggunakan PHP. Nah, di sini terdapat kelas database. Nah, kelas ini yang tadi saya bilang sebagai kerangka kerjanya dengan objeknya yaitu database. Selanjutnya, di bawah kelas ini ada privat. Nah, privat ini adalah sebuah propertinya. Privat sendiri itu adalah termasuk enkapsulasi. Nah, enkapsulasi itu adalah sebuah metode untuk mengatur struktur kelas dengan cara menyembunyikan alur kerja dari kelas tersebut. Nah, di enkapsulasi ini ada beberapa jenisnya, yaitu ada privat, protected, dan public. Di sini saya memakai privat dan protected. Nah, privat itu adalah berfungsi sebuah properti yang hanya bisa diakses oleh kelasnya sendiri. Nah, untuk protected sendiri itu adalah properti atau metode yang tidak bisa diakses di luar kelas, namun bisa diakses di kelas sendiri atau turunan kelasnya. Nah, di privat ini saya menggunakan mengisi host, user, pass, dan DB. DB ini database ini Poltekim yang saya ambil dari database di lokal PHP myadmin. Di protected ini saya kasih nama koneksi. Nah, di bawah protected ini ada public function. Public function ini termasuk metode. Nah, public function construct
Nah, konstruknya ini adalah metode yang otomatis akan dijalankan saat kelas diinstansiasi atau dibuat sebuah objeknya. Pada bagian konstruktor, kita dapat melakukan apa yang bisa dilakukan dalam metode, kecuali mengembalikan nilainya. Nah, di sini di konstruk ini saya juga membuat variabel, yaitu variabel properti untuk mengakses properti yang di atasnya, maka saya menggunakan variabel this di sini. Nah, variabel di sini saya tulis koneksi itu dari nama protected-nya, terus new MySQL this host, this user, this pass, this db. Nah, untuk mengkoneksikan database MySQL, kita memerlukan keyword new karena menggunakan konsep OOP. Jadi setiap menggunakan konsep OOP itu harus menggunakan keyword new di sebelum MySQL. Nah, di this host, this user ini disamakan oleh properti privatnya. Nah, jika koneksi yang tadi di atasnya itu salah, itu maka tidak akan tersambung ke database dan akan muncul tulisan tidak dapat tersambung ke database dan akan error seperti itu. Nah, saya mereturn this koneksi, yaitu mengembalikan nilai koneksinya. Selanjutnya saya akan membuat file sql.php. Nah, di sql.php ini kita membuat kelas lagi, yaitu kelas CRD extends database. Nah, CRD ini yang nama yang saya ambil dari create, read, and delete. Nah, jadi CRD saya singkat. Extend database. Nah, yang dimaksud extend database ini mempunyai fungsi untuk mengakses data atau kode yang terdapat pada kelas database tadi. Jadi di kelas database yang koneksi.php itu dapat diwariskan gitu. Nah, extend ini atau mewariskan terlebih dahulu ini merupakan sebuah konsep yang dinamakan inheritance. Selanjutnya saya membuat 6 public function, yaitu public function prepare, query, tampil taruna, insert data, detail data, delete, dan delete data. Nah, public function ini sebagai awal pembuatan form yang akan saya buat nanti, semacam rumusnya itu loh. Jadi kuncinya ada di sini gitu, agar bisa jalan juga setelah kita membuat database-nya. Nah, dari ini di sini saya menggunakan statement prepare statement. Nah, di prepare statement ini STMT itu singkatan dari statement. Nah, membutuhkan 3 langkah untuk menjalankan proses prepare a statement, yaitu ada prepare, bin, dan execute. Nah, di sini kenapa saya ada tulisan bin param, ada tulisan juga execute, dan ada tulisan prepare juga. Seperti itu. Nah, untuk insert data ini sebagai koneksi agar form yang terisi itu masuk ke dalam data atau tabel yang akan kita buat nanti. Seperti itu. Selanjutnya ada yang menarik, yaitu delete data. Saya memberikan aksi terbaru, yaitu delete data. Jadi nanti data yang masuk itu ke insert data akan bisa dihapus. Jadi nanti ada aksinya di mana kita bisa menghapus data tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membuat index.php. Nah, di file ini saya merequire atau mengambil data dari file sebelumnya, yaitu koneksi 2php dan sql.php. Require ini juga berfungsi untuk menghubungkan satu sama lain antar filenya. Jadi tidak semacam akan terhubung, jadi tidak akan miss dan bisa dijalankan seperti itu. Nah, di sini juga saya menambahkan OBJ itu object new CRD. Nah, CRD ini saya ambil dari class CRD yang terdapat di SQL. Nah, selanjutnya saya membuat if server request method. Server ini untuk mengetahui informasi website yang akan dibuka. Nah, di sini saya menaruh NRT dan nama dengan expose.
NRT nama, if object insert data. Nah, di sini objek insert data. Insert data ini terdapat di SQL juga. Nah, ini insert data tadi. Nah, jika insert datanya bisa, maka data berhasil disimpan. Nanti ada pemberitahuan bahwa data itu bisa disimpan. Jadi, kita menulis dulu nih NRT namanya, terus pas disimpan bisa gitu. Nah, di sini saya juga membuat HTML-nya. Di sini data taruna, isi data taruna ada dua kolom yang saya buat, yaitu NRT dan nama. Nah, di bawahnya untuk membuat nama dan RT yaitu ada tabelnya, tabel insert data, tampil datanya gitu. Nah, di sini ada nomor, NRT, nama taruna, dan aksi. Yang tadi saya bilang aksi itu adalah semacam hal yang bisa dilakukan lagi gitu selain cuman input data, yaitu menghapus data tersebut. Di sini saya menambahkan tombol juga untuk delete. Dan di sini HTML-nya saya membuat HTML sederhana. Dengan ininya terdapat border juga, table bordernya 1 dengan ukuran 300. Nah, setelah itu saya akan setelah membuat indeks PHP, saya membuat delete PHP. Nah, delete PHP ini sebuah aksinya yang akan saya jalankan juga, tidak jauh beda dengan indeks PHP. Di delete PHP juga saya merequire 2 file, itu koneksi 2 PHP dan SQL PHP. Di sini new CRD, objek detail data. Nah, detail datanya itu yang ada di SQL request method. Nah, if delete data tidak berhasil gitu, maka akan tulisannya data berhasil dihapus dan data berhasil disimpan seperti itu. Nah, saya juga membuat HTML-nya untuk tombol delete-nya yang saya buat di sini, tombol delete-nya. Baik, sudah ada 4 file yang saya buat. Selanjutnya saya akan mulai mencoba menjalankan pemrograman sederhana yang saya buat ini. Baik, ini dia saya membuka localhost Poltekin index PHP. Nah, di sini ada tulisan isi data taruna, NRT, NRT-nya NRT 4 NRT yaitu 1394, namanya nama saya, dan saya coba simpan. Nah, berhasil tersimpan di bawahnya seperti saya bilang tadi yang tabelnya itu. Nah, di sini ada tulisan nomor NRT, nama taruna, aksi. Nah, aksi di sini adalah tombol yang bisa menghapus data dari data yang baru saya buat tadi. Misalkan coba ya, kita delete. Nah, data berhasil dihapus. Selanjutnya saya kembali lagi ke index.php. Maka hilang sudah data yang tadi saya buat. Oke, kita masukin lagi dengan data yang sama, tidak masalah. Disimpan. Ada lagi, mau nambah lagi datanya, misalkan 1060 Syafiti Rinjani. Nah, ada lagi, mau nambah lagi, misalkan 14 namanya Kelvianto Ismail. Nah, bisa juga dimasukin. Nah, jika kita mau ngapus salah satu juga bisa lagi. Misalkan mau ngapus yang Syafiti Rinjani, kita hapus. Delete, data berhasil dihapus. Kembali lagi ke index.php. Nah, hilang sudah data dari Syafitri Rinjani. Nah, seperti itu pemrograman yang saya buat. Pemrograman sederhana tentang memasukkan form pengisian NRT dan nama dengan menggunakan konsep PHP dengan teknis pemrograman OOP. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.